volume ketuban saat saya hamil gitu. Iya, betul. Kadang gini, aduh air ketubannya kurang gitu. Apakah saya kurang minum atau seperti apa ya? Ya, sebetulnya untuk betul ya, volume air yang kita minum setiap hari itu memang akan ikut mempengaruhi jumlah air ketuban. Tentunya kalau kita lihat antara perempuan yang hamil maupun tidak hamil itu tentu ada penambahan kebutuhan cairan ya. Jadi menurut AKG itu jadi ibu hamil itu dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil ada penambahan kebutuhan cairan sekitar 300 cc. Jadi kurang lebih sekitar jadi 2.600 cc ya setiap hari kebutuhannya. Dan air sendiri ini merupakan berperan penting ya dalam proses metabolisme, sehingga akan sangat penting dalam sirkulasi yang pada ibu. Pada akhirnya sirkulasi ibu juga akan berperan terhadap sirkulasi janin. Nah, sirkulasi janin itu kan akan berperan juga dalam produksi air ketuban, sehingga memang pada kondisi ibu yang dehidrasi atau kekurangan cairan yang mungkin berkepanjangan itu memang akan berpengaruh terhadap jumlah air ketuban pada ibu. Tentunya di samping itu memang juga ada kondisi-kondisi di mana mungkin minumnya udah cukup, tapi mungkin kita temukan ada suatu kondisi pada janin yang bisa mempengaruhi volume. Betul. Salah satunya contoh apa dok yang mempengaruhi si volume? Ya, contohnya kelainan kelainan tidak terbentuknya ginjal, contohnya seperti itu ya. Jadi kan kalau misalkan sistem perkemihannya kurang bagus, tidak bisa menghasilkan urin dengan jumlah yang cukup ya, sehingga kan berarti akan mempengaruhi produksi air ketuban. Gitu. Itu dalam kondisi yang contoh yang air ketubannya berkurang. Sebaliknya dengan kondisi air ketubannya yang berlimpah, itu bisa terjadi pada gangguan penelanan janin. Jadi biasanya pada kelainan seperti tidak tidak terbentuknya kerongkongan. Betul. Juga bisa jadi pada kondisi-kondisi penyakit pada ibu seperti diabetes, itu juga bisa menyebabkan berlebih gitu. Ibu hamil dengan penyakit penyerta itu menjadi pengaruh produksi dari ketuban juga ya. Nih baru ilmu baru dan pengetahuan baru bahwa healthy mom juga harus memperhatikan juga bahwa setiap kontrol oleh ke dokter spesialis obgyn gitu ya, bahwa tidak hanya terpaku bagaimana berat janin kemudian kondisi janin, tetapi juga keseluruhan sebenarnya ya dok ya. Dan juga salah satunya kalau kurang air ketuban juga itu menjadi pertanyaan, dan kalau kelebihan itu menjadi masalah juga gitu. Berarti pasnya adalah dari bulan ke bulannya selalu meningkat. Ya, tadi seperti jadi grafiknya seperti ini. Jadi seperti kurva ya. Jadi seperti gunung gitu ya, naik kemudian akan turun. Puncaknya di 32 minggu seperti itu. Jadi memang untuk menentukan ini kurang nggak sih? Ya memang butuh pemeriksaan, salah satunya ya USG, betul ya. Karena dari USG kan kita bisa lihat, kita bisa ukur juga ya, karena ada parameter yang harus kita ukur ya. Nanti kita akumulasikan, kemudian apakah ini cukup air ketubannya ataukah ini kurang, seperti itu. Nah, selalu perhatikan air ketuban bun. Jadi setiap kita proses kehamilan itu kan proses membentuk satu kehidupan baru gitu ya. Jadi konsultasikan, dan juga pentingnya USG di setiap trimesternya begitu. Betul. Itu akan menjadi kontrol untuk kita melihat kondisi si janin. Jika seorang ibu misalnya banyak ditemuin ibu-ibu hamil itu, apalagi kalau kita bicara wanita karir dengan banyak duduk, kemudian asupan dehidrasi minumnya juga kurang, suka nahan pipis, timbullah ada ISK atau infeksi saluran kemih. Nah, apakah itu mempengaruhi nantinya akan terjadi ketuban pecah dini atau berkurangnya volume ketuban dok? Ya, betul. Jadi memang pada kondisi yang istilahnya aktivitasnya pasif gitu ya, banyak duduk gitu ya, kemudian mungkin
nanggung pekerjaan, jadi Ya, kebelet suka terus nahan nanti aja tahan deh nanti gitu. aja gitu ya. Nah itu memang apa namanya menjadi salah satu faktor ya untuk Mm-mm. terjadinya betul infeksi saluran kemih. Mm-mm. Nah ini kalau misalkan dibiarkan Mm-mm. kemudian berlanjut, Mm-mm. infeksi saluran kemih sendiri ini akan bisa menimbulkan apa namanya kontraksi ya, Oke. kontraksi persalinan ya. Mm-mm. Nah kontraksi yang timbul ini tentu akan berpengaruh apa namanya terhadap kejadian ketuban rembes ataupun pecah. Nah, Hmm. tentunya yang namanya selaput ketuban itu kan istilahnya seperti ya sekalinya apa namanya Robek. robek gitu ya, artinya kan akan Gak bisa keluar. nambal ya Iya dok ya. betul, akan Kayak keluar rembes heeh. rembes rembes, mungkin nggak sadar Mm-mm. biasanya kalau hanya sekedar rembes biasanya kebanyakan Heeh. itu tidak diperhatikan atau dianggap biasa gitu. Jadi Oke. rembes keluar sedikit 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 nggak disadari, lama-lama setelah periksa loh kok sedikit. Nah seperti itu. Oke. Rembesnya air Mhm. ketuban ini, contoh nih dok, ya lagi hangat-hangatnya Heeh. gitu ya, kemudian berhubungan badan sama Oke. suami, apakah itu menjadi hal yang perlu diperhatikan juga dok? Kan kadang kita nggak ngerti ya, sayang, ini ya hati-hati ya, namanya juga udah out of control gitu. Apakah itu menjadi apa ya, yang harus diperhatikan juga dok? Oh iya, betul. Sebetulnya berhubungan Mm-mm. sendiri apa namanya itu sih tidak dilarang ya selama Oke, kehamilan, asalkan kehamilannya aman. itu aman ya. Oke, Misal tidak ada contoh tidak ada plasenta yang menghalangi oke, begitu ya. siap. Nah, namun memang ada yang harus diperhatikan terutama ketika menginjak usia sekitar 24 minggu ke Oke, atas itu 24. dan 37 ke bawah ya, Mm-mm. itu disarankan ketika berhubungan itu cairannya dari si Si suami suami, ya tidak dikeluarkan di dalam. tuh. Nah, Yes, karena oh, si cairan itu heeh. ternyata terdapat zat yang bisa memicu apa namanya kontraksi uterus, kontraksi Oh, rahim. Ya, oke. sehingga kontraksi yang kuat semakin Mm-mm. kuat meningkat tentu Mm-mm. akan memicu pecahnya atau rembesnya ketuban. Ketuban tuh ibaratnya plastik dikasih air kali ya, Ya, gitu. hampir seperti itu. Gini dok, tadi berhubungan, kemudian ada beberapa indikasi medis lainnya Mm-mm. yang membuat si ketuban ini rembes. Bisa tidak si rembesan ini apa ya, ditangani seperti itu? Kadang apalagi ini sekali lagi ya, kehamilan pertama atau kehamilan kedua dengan jarak yang cukup jauh, katakanlah 5-7 tahun, orang itu akan lupa dengan pengalamannya dia gitu. Nah, kalau rembes, cara membedakan ini rembes air ketuban atau kadang beberapa fisiologis orang hamil Mm-mm. ada yang keputihan kan dok. Ya. Nah itu seperti apa cara membedakan dari bau, Mm-mm. karena ketuban kan informasinya nih dok yang saya baca-baca gitu, Mm-mm. baunya khas, Ya. kemudian juga warnanya harusnya tidak berwarna-warni gitu, Ya. itu betul apa enggak? Iya. Oh ya, saya tambahkan satu Mm-mm. lagi ya. Mm-mm. Tadi ya penyebab salah satunya penyebab rembes yang terkadang Mm-mm. juga agak mungkin disepelekan gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Jadi salah satunya juga infeksi pada saluran apa namanya vagina, keputihan gitu ya. Oh menjadi Keputihan. salah Ya, satu itu faktor. juga salah satu faktor yang sebetulnya itu sering gitu ya. Apa namanya penyebab utama, Betul, betul, penyebab utama betul. ketuban rembes adanya Mhm, infeksi di jalan lahir ya. Jadi keputihan yang patologis ya, artinya mhm, yang nggak normal, artinya mhm, mhm, keputihan yang gatal, mhm, mhm. berbau, berubah Oke, warna ya, mhm, sering kadang tidak diperhatikan dengan ya mungkin betul. karena sibuk ya, Mhm, mungkin mhm, tidak diperiksakan, mhm, tidak diobatin mhm, sehingga mhm. lama-kelamaan mungkin mungkin terkadang hilang sendiri tapi muncul lagi. Jadi Hmm, kambuh-kambuhan lama-kelamaan dia akan infeksinya akan naik. Ya, akan naik ke oke. atas. Nah, kemudian dia akan memicu rembesan. Kemudian rembes air ketuban itu Mhm, bagaimana membedakannya ya? mhm. Apa bedanya dengan cairan apa Betul, lendir lendir betul, vagina ya? betul. Jadi beda ya tentunya ya. Kalau ketuban itu kan air ya, dia Oke, terdiri dari 98% itu air. Jadi oke. tentunya konsistensinya itu seperti air. Beda dengan apa namanya lendir itu Jernih, berarti ya. kalau kita bicara soal Ya, air, berarti warnanya jernih gitu ya jernih. dok? Jernih terkadang kalau usia kehamilannya sudah agak Tua, cukup bulan ya cukup. agak-agak keruh Mhm. karena kan bercampur dengan Ah, ah, lemak-lemak, oke. terus rambut-rambut Ah, ah. tipis dari janin ya. Mhm, mhm. Jadi baunya itu agak amis dan manis ya.
Jadi Oh, memang khas oke. betul. Khas ya. Dan Heeh, apakah betul ketuban ini memiliki warna-warni, Dok? betul. Gitu. Oh Ya, iya? ya. Oh. Jadi beberapa keadaan, kondisi yang Mm-mm. terjadi pada janin Mm-mm. itu bisa mempengaruhi warna ketuban. Ya, contohnya pada janin yang mengalami fetal distress ya. Pada Oh. janin yang mengalami Mm-mm. fetal distress itu istilahnya terjadi pengeluaran kotoran tapi masih di dalam janinnya. Nah, jadi Oh, yang kotoran warnanya pertama, kuning, ya apa hijau-hijau. hijau. Ya, kan kotoran Oh. pertama janin Betul, mekonium betul, ya betul, betul, namanya, betul, itu kan betul. warnanya hijau ya, Mm-mm. kan ada Mm-mm. bilirubin. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ketika kondisi fetal distress Mm-mm. itu akan keluar. Nah, ketika keluar akan bercampur dengan air ketuban yang tadinya mungkin jernih ya, masih jernih, bercampur dengan tadi Oke. jadi hijau. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian itu kan kondisi gawat darurat ya. Tapi Mm-mm. kalau misalkan seandainya tidak segera ditolong, Mm-mm. itu akan jatuh pada kondisi si janin akan menelan air ketuban yang tadi bercampur dengan mekonium. Mm-mm. Jadi mungkin istilahnya bayi, terkadang bilang bayinya minum air Air ketuban ketuban, ya. betul, 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 betul. Oh, Seperti bisa itu. sampai seperti itu, Iya. dokter. Tetapi pada nih pertanyaan kita membahas sedikit gitu ya, dok ya. Karena dokter Puspa ini juga jamnya praktek juga ya, dok ya. Jadi kita langsung sekilas. Baik-baik. Beberapa ya namanya kita hidup bersama orang tua, masyarakat. Ya hamil minum kelapa muda, kelapa hijau. Oh ya. Nah, itu tuh bener nggak sih dok bikin satu ketuban air ketuban jernih, Oke. anaknya jadi putih Oh ya. kayak gitu. Itu apakah mitos dan fakta yang ada di sekeliling kita? Iya. Sebetulnya untuk apa namanya tadi ya yang bikin kulitnya putih ya. Balik Whitening lagi. lotion. Balik lagi yang namanya putih, rambut lurus, keriting, ya. Tergantung ya. Itu kan genetik ya. Yes, tergantung Saposka yang menikah. Kalau udah coklat sama coklat, anaknya putih ya tanda tanya nih ya. Gitu. Itu Iya. ya, sekali lagi itu genetik ya, bukan dari menentukan si kelapa hijau. Ya, Dok ya. Iya, Mau betul. berapa 3 pohon ada 10 kelapa hijau diminum sekaligus nggak bisa, say. Itu ya, genetik gitu. Oke. Oke. Kemudian air kelapa ya. Mm-mm. Kelapa itu sebenarnya memang bagus ya karena dia kan mengandung elektrolit ya yang Oke. lumayan kaya kan elektrolit. Mm-mm. Cuma memang tentunya untuk air ketuban sendiri sebetulnya ya intinya cairan ya. Yang paling baik sebenarnya sih air putih ya. Bener di mana-mana ya, Dok, kayaknya ya. Itu Iya. udah murah, boleh mudah didapat Iya. ya. Ya, Oke. sehingga nggak harus dengan air kelapa atau Mm-mm. bahkan air kelapa hijau. Mm-mm. Jadi boleh-boleh saja meminum untuk air kelapa, air kelapa hijau, tapi mungkin secukupnya ya. Oke. Tapi yang paling perlu diperhatikan tentunya kebutuhan cairan total harian. Siap. Jadi itu adalah mitos indah yang membuat kita bahagia untuk bisa minum terus mungkin ya, dan juga menjaga stamina selama hamil gitu ya, Dok ya. Jadi buat Bunda Chandra Debilana ya, bahwa air kelapa muda itu bikin air ketuban justru tidak keruh ya, karena dia sifatnya sebenarnya cairan. Iya. Gitu ya. Oke, dari Bunda Desi Saraswati. Dok, apakah benar saat hamil kalau minum jamu bisa membuat air ketuban menjadi keruh? Nah, ini Dok yang beberapa, nggak cuma jamu, pare, makan pare, nggak usah deh makan pare selama hamil, nanti air ketubannya warnanya hijau. Jamuan, karena kita hidup ya kadang kan orang tua ini excited ya dapet cucu gitu kan. Kamu minum ini deh biar nanti saat lahiran ini bla 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 gitu. Nah, ini ada relasinya nggak, Dok? Sebetulnya jamu itu sendiri tidak berkorelasi secara langsung ya terhadap air ketuban. Tentu air ketuban itu kan istilahnya ya tadi ya holistik ya, artinya dari sumbernya sendiri itu memang banyak hal yang berpengaruh ya. Memang
cairan kecukupan cairan menjadi salah satunya. Karena memang salah satu pembentuk utama ketika sudah 5 bulan ke atas kan urin janin. Nah, urin janin kan dibentuk kalau sirkulasi janin baik. Bagus, betul. Sirkulasi janin baik kalau sirkulasi ibu pun juga baik. Nah, air itu berperannya di sana ya. Itu hanya menjadi salah satu. Ya tentunya kalau jamu itu ya istilahnya tidak menjadi Indikator. Indikator bahwanya kalau minum jamu itu Terus pasti nanti keruh gitu. keruh. Cuma memang harus diperhatikan jamu yang diminum itu harus lihat hati-hati. Artinya ini aman apa tidak untuk hamil. Mungkin itu sih. Ada jamu tertentu atau semua jamu? Karena kadang kunir asam campur apa sih dok? Pahit-pahit kayak gitu. Oh iya, mungkin kan ada jamu yang istilahnya sudah pabrik gitu ya. Jadi kan kita nggak tahu komposisinya. Maksud saya kalau sembarangan minum jamu walaupun tulisannya tradisional tapi itu buatan pabrik ya. Kita takutnya ada campuran sesuatu hal yang tentunya takutnya ada zat-zat yang nggak aman untuk kehamilan. Berarti cukup dengan vitamin-vitamin yang diberikan oleh dokter spesialis saja. Kemudian asupan nutrisi makanan yang paling penting. Kecukupan minum itu yang harus kita perhatikan juga, bahwa kita harus ingat juga bahwa kesejahteraan ibu, kalau ibu sehat pasti janinnya juga akan ikut sehat. Gitu ya dok ya. Kemudian dari Healthy Mom Denia Yuni 1106, jika rutin melakukan senam hamil, apakah ada korelasi dengan kecukupan air ketuban sampai dengan melahirkan nanti dok? Nih menarik nih. Senam hamil, yoga, mau senam hamil yang ada di RSUI kita buka lagi Jumat kemarin ya kan. Nah itu ada nggak dok dengan banyaknya aktivitas yang kita lakukan dengan kecukupan atau banyaknya volume air ketuban yang diproduksi? Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi memang betul ya, ibu hamil itu jangan males bergerak. Mager. Iya, mager. Nah, ya. Itu benar. Kalau emaknya mager tuh anak pasti nanti kok jadi pastinya ya. Itu pengalaman pribadi loh gitu. Jadi senam hamil ya ataupun yang lain bisa yoga ataupun juga bisa jalan pagi ya, artinya aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik itu memang bisa membantu ya. Tadi membantu dalam menjamin sirkulasi ibu baik ya. Sirkulasi pembuluh darah. Artinya pada ibu yang aktif tentu akan berbeda dengan ibu yang hanya tiduran tentunya. Nah, kan ada tuh dok yang selama hamil kelentru itu yang kasihan loh janinnya. Bawaan bayi, bawaan orok. Terus sebenarnya sugesti aja sih ya dok ya. Betul. Dokter Puspa aja mengatakan bahwa halo ibu-ibu yang sedang mengandung, bahwa kamu harus tetap juga melakukan aktivitas fisik yang tentunya juga terukur gitu ya dok ya. Dan benar tadi bahwa senam hamil, yoga ataupun yang paling sederhana itu adalah jalan pagi gitu ya. Jalan pagi hari, kemudian itu bisa membantu untuk memproduksi volume dari air ketuban gitu ya. Dokter, banyak pasien-pasien dokter yang pasti banyak konsultasi ya setiap hari Senin sampai dengan minggunya gitu. Yang sering dikeluhkan oleh dokter Puspa apa dok dari ibu-ibu hamil ini terkait dengan air ketuban? Iya. Jadi kalau khususnya menjelang persalinan, jadi ibu-ibu tuh sering ragu biasanya. Dok, khawatir lebih ininya. Ini ketuban bukan ya yang keluar ya? Ya. Jadi betul tadi. Udah ada khawatir gitu ya. Jadi memang harus diperhatikan, betul ya, betul tadi ya. Karena memang harus istilahnya lebih baik kita istilahnya terlalu curiga daripada bukan. Tahu-tahu iya. Nah, karena rembes tadi salah satunya ya. Rembes itu kalau baru kayak seperti ban bocor halus itu kan memang keluar akan sedikit-sedikit. Tapi kalau kita biarkan itu tiap hari keluar
keluar dari ke hari dikit, lama-lama ketika 1 minggu kontrol Udah. datang sudah berkurang, sudah Oke. sedikit, dan Oke. seperti itu kalau sudah usia kehamilan terjadi air ketuban rembes. Setelah usia kehamilan terjadi setelah usia kehamilan 34 minggu, tentu kita akan lakukan tindakan ya. Harus operasi? Oh bukan harus Oke. operasi. Jadi kalau misalkan tidak ada indikasi operasi, tentu bisa kita lahirkan lewat bawah. Tapi tentunya yang kita pikir dari sini adalah kalau terjadi di usia kehamilan di bawah 37 minggu, tentu akan berdampak dengan bayi yang dilahirkan, karena tentunya kan masih prematur ya. Gitu. Oke, berarti ini menjadi pencerahan juga ya ngobrol sama dokter Puspa tuh. Oh iya. Oh gitu ya, gitu. Jadi bahwa apa ya, kadang kan hamil itu tuh perubahan hormonnya banyak banget berubah. Kemudian juga dirasa. Pengalaman saya nih ada sensasi lembab yang dirasakan. Jadi itu yang perlu lebih aware ya. Banyak ditanyakan oleh dokter, jangan berasumsi teman saya, pengalaman teman saya, atau kamu boleh searching, tetapi diperkuat lagi dengan konsultasi dengan para ahlinya gitu ya. Nah, kalau tadi rembes-rembes pada usia yang belum cukup, apakah itu bisa ya macam gini dok, harapannya adalah bisa nggak sih kalau rembes ini ditambal atau kadang pengalaman nih KPD dok, ketuban pecah dini itu setiap gerak tuh air kan ngikutin juga. Nah, apakah rembes ini juga sama seperti itu? Setiap banyak aktivitas si air ketuban itu banyak keluar atau seperti apa dok? Ya, kalau sudah terjadi ketuban rembes, artinya sudah ada bocor ya, sudah ada bocor, tentunya yang kita akan sarankan kepada si ibu adalah tentunya bed rest. Jadi memang ini istilahnya kondisi yang mana kalau terjadi terutama pada usia-usia kehamilan masih di bawah 34 minggu, kan ada beberapa terjadi ya, rembes masih usia kehamilan sekitar 7 bulan, itu kan untuk menanti ke 34 itu kan agak lama ya. Jadi itu memang ibu harus sabar memang. Jadi istilahnya harus bed rest dalam jangka yang lama. Dan lagi setelah ketuban itu rembes, pasti ada potensi di mana akan terjadi persalinan spontan. Artinya ada kontraksi persalinan, sehingga bisa memicu terjadinya persalinan prematur begitu. Jadi memang penting sekali ya untuk istilahnya ya tadi ya kita jadi mencegah supaya hal-hal yang bisa menyebabkan ketuban rembes itu kita atasin supaya tidak terjadi ya. Contohnya paling sering sebenarnya memang ketuban rembes itu dari infeksi itu vagina itu ya, jalan akhirnya. Baik, berarti kebersihan dari reproduksi kita, kemudian juga perubahan dari kita kondisi hamil ini, ada yang keputihan, kemudian juga rasa lembab, itu kita lebih higienis lagi. Ibaratnya selama pandemik ini ya, kita harus maskeran, cuci tangan. Nah, saat hamil pun seperti itu. Kalau dirasa lembab, ganti pakaian dalamnya, kemudian ya harus rempong sih ya dok ya. Ya, karena memang secara kehamilan, secara hormonal memang produksinya kan akan berlebih. Benar, jadi memang sebetulnya produksi berlebih itu memang ya normal. Kalau memang kondisinya sesuai ya, dia jernih, tidak gatal, tidak berbau, itu masih wajar. Namun karena jumlahnya berlebih, kalau si ibu itu tidak istilahnya memperhatikan kebersihan atau kering ya, area dipertahan kering, itu tentu akan memicu terjadi infeksi ya. Dan salah satunya indikasi yang paling banyak adalah infeksi saluran kemih itu ya dok ya. Ya, itu penyebab lainnya juga ya. Oke, siap. Terima kasih Bunda Dewi Masri ya, terima kasih sekali, menarik dok. Nah, ini kita akan juga mengemas tema-tema terutama untuk segmen kita ya, aku hamil harus gimana, itu dengan tema-tema yang kamu bisa kok nge-DM kita, tema apa yang pingin dijadikan tema podcast kita. Tentunya nanti kalau yang tema yang menarik akan kita dapat gift dari Rumah Sakit UI. Menarik. Dokter udah follow IG Rumah Sakit
Oh iya. Mbak Noni ini ya gitu. Tenang dok. Jadi selain konsultasi bersama dengan dokter Puspa nih, setiap hari setiap saat gitu dok ya, 24 jam boleh ya dok ya. Jadi luar biasa dokter Puspa ini, offline-nya kenal beliau humble, friendly, satu hal nggak pelit ilmu. Sama pasien udah lihat gitu ya, pengen banyak cerita gitu ya. Jadi oh ya dok, nih tips dari dokter Puspa untuk ibu-ibu dengan kehamilan anak pertama, kehamilan pertama itu seperti apa dok? Mungkin tipsnya ya, Mm-mm. jadi dari awal ya, Yes. kalau hamil anak pertama tentu kan akan excited banget ya. Mm-mm. Jadi awal mula terjadi kehamilan tentu di trimester pertama, Mm-mm. ketika usia kehamilan masih dini, masih Mm-mm. 8-12 minggu, Mm-mm. tentu adanya perubahan hormonal ya, beta HCG yang masih meningkat ya, Mm-mm. untuk mempertahankan kehamilan ya, tentu ada istilahnya keluhan kayak ya mual muntah ya, itu wajar ya. Ya itu sebenarnya memang wajar, tapi terkadang respon dari si ibu yang istilahnya mungkin terlalu berlebihan atau psikis yang istilahnya ini, jadi akan malah bisa lebih gejalanya lebih dirasa lebih meningkat ya. Sebenarnya itu wajar ya, memang apa namanya responnya beda-beda. Ada yang mungkin mual muntahnya masih tergolong ringan, ada yang mungkin sudah yang parah yang harus dirawat di rumah sakit. Tapi tentunya umumnya gejala itu istilahnya tidak mempengaruhi banyak dari kandungan pada saat itu, pada trimester pertama ya tentunya. Kemudian pada trimester kedua, ketiga ya tentunya nutrisi penting ya. Terus kemudian konsumsi air putih ya. Nah, itu harus cukup minimal 8 sampai 10 gelas per hari. Kemudian perhatikan juga istilahnya kondisi aktivitas pada saat itu ya. Kalau misalkan ada aktivitas yang berlebih, kemudian pada lingkungan suhunya yang mungkin terlalu panas gitu ya, mungkin bisa dilebihkan ya untuk minumnya. Siap. Ya, kemudian tentu untuk menjaga untuk kehamilan itu agar tetap baik, tentu dengan rutin kontrol ya, biar kita lihat gitu. Siap. Jadi ingat bahwa kesehatan ibu akan menjamin kesehatan buah hati, gitu ya. Dan juga kontrol rutin ini akan menjadi pengingat kita, oh apa yang harus kita lakukan. Misalnya pastikan kita tanyakan bagaimana ya dok kondisi, salah satunya yang beberapa terjadi itu adalah pengapuran plasenta dok. Ya, oke. Ya, itu apakah itu mempengaruhi juga persalinan dengan cara operasi atau seperti apa dok? Iya, ya pengapuran plasenta ya. Memang sebetulnya plasenta itu kan seperti manusia ya, dia ada umurnya ya. Ya betul, ada grade-nya ya, ada 0, 1, 2, 3, kemudian pengapuran ya. Itu biasanya seiring dengan pertambahan usia kehamilan. Jadi setelah usia kehamilan menginjak cukup bulan, 37 minggu, kemudian menjelang HPL, itu memang istilahnya plasentanya menuju ke yang matang, istilahnya agak tua buah, gitu tua gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah 40 minggu lewat ya, menuju masa hamil lewat waktu, itu memang akan terjadi istilahnya pengapuran. Jadi kalau di USG itu plasentanya akan putih. Nah, itu sebenarnya karena memang terjadi istilahnya penurunan fungsi ya. Jadi aliran pembuluh darahnya memang ada istilahnya massa ya. Jadi masanya, jadi makanya menjelaskan mengapa air ketubannya kok berkurang. Karena memang kan aliran sirkulasinya tentu ada istilahnya penurunan. Sehingga kan setelah dari 32 minggu puncaknya itu 1 liter, kemudian cukup bulan itu 800 ml, dia akan terus berkurang. Ya, cuman normalnya pengurangan air ketuban ini memang ya tidak akan menjadikan dia kurang, artinya masih normal gitu ya, begitu. Sehingga kalau terjadi pengapuran, setelah kita kita temukan pengapuran, memang yang harus kita perhatikan memang jumlah air ketuban
Karena bagaimanapun plasenta yang bagus akan mempengaruhi jumlah air ketuban. Betul Ya. itu. Jadi kenapa kita khawatir kalau plasentanya pengapuran, ntar air ketubannya akan berkurang karena memang kalau sudah pengapuran kualitasnya menurun sehingga sirkulasinya jadi dari ibu ke janin kan jadi akan penurunan ya, sehingga produksinya juga akan ikut menurun. Nah, kalau misalkan sudah pengapuran kita temukan jumlah ketubannya sudah menurun atau oligo ya, kita istilahnya, ya tentunya itu ada indikasi kita lakukan pengakhiran kehamilan. Artinya kita lahirkan. Nah, tapi tentunya untuk persalinannya sendiri tentunya tidak harus sesar. Tergantung indikasi. Masih memungkinkan untuk dicoba normal. Betul. Tetapi setiap kehamilan ini kan anugerah ya, jangan sampai apa ya dok, ada hal-hal yang bisa kok, padahal keselamatan bayi dan ibu ini juga harus diperhatikan gitu ya. Segala tindakan medis yang diambil itu tujuannya pasti menyelamatkan ibu dan juga janin. Gitu dokter? Betul. Oke, mengingatkan kembali nih dok, untuk Healthy Mom juga, selama bulan September ini banyak sekali hal-hal yang spesial yang kita persembahkan untuk para bunda-bunda, bapak-bapak, ataupun anak muda yang kamu masih merasa muda. Di bulan September ini spesialnya di 99 kemarin kita bagiin gift emas dok, emas dari Antam, jangan salah ya kan. Kalau 99 marketplace bagiin bonusnya, nah Rumah Sakit UII bagiin hadiah spesial 99 kemarin plus sama emas, dan juga kamu setiap minggunya ya untuk ibu dan juga bunda kok ibu jadi bunda ya, kenapa jadi segini ya, ayah dan bunda, setiap minggunya kamu bisa menikmati diskon dari FAHE, vaksin hemat. Di mana lagi kalau bukan di Rumah Sakit UII. Setiap akhir pekan tuh, setiap hari libur di setiap bulannya kamu akan mendapatkan harga hemat dengan spesial penawaran tuh. Apalagi kecantikan, kita punya Kirana Estetik Klinik itu juga mendapatkan berbagai tawaran menarik, diskonnya menarik. Dokter mau coba? Kita kapan-kapan coba ya. Treatment sendiri, treatment bareng-bareng gitu. Dan masih banyak lagi promo di bulan September ini yang akan kita berikan di minggu-minggu ketiga bulan September dan sampai dengan bulan Oktober nantinya. Nah, pantengin terus dan follow ya. Jangan lupa, jangan cuman kepoin kemudian nggak follow. Follow Instagram rumahsakit.uii, kamu akan mendapatkan banyak sekali informasi-informasi menarik dan juga promo menarik dari Rumah Sakit UII. Oke? Kita sudahi podcast sore-sore indah ini bersama dengan Dokter Puspa. Terima kasih sekali dokter sudah berbagi ilmu pengetahuan terkait dengan pentingnya air ketuban di perjalanan kehamilan gitu ya. Oke, kita akhiri dokter. Terima kasih sekali dokter Puspa. Sehat-sehat ya dok. Amin. Kita lanjut praktek. Iya. Nanti aku temenin deh. Terima kasih sekali Healthy People. Saya Noni dan juga Dokter Puspa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.